Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Baik, untuk pagi hari ini kita awali pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang keempat, tutorial kita yang keempat setelah beberapa waktu yang lalu kita melakukan di tutorial ke-1, 2, dan 3. Nah, teman-teman semuanya, tentu di antara kita ada yang kemudian sudah melaksanakan tugas wajib 1 ya di pertemuan 3 kemarin. Insya Allah ini sudah pas waktunya 1 pekan, dan silakan untuk segera dikumpulkan di laman LMS. Sebelum pembelajaran ini kita lanjut lebih jauh, kepada teman-teman silakan kita coba untuk mereview kembali pertemuan minggu lalu. Kira-kira di antara kita ada yang bisa menjelaskan apa esensi yang paling pokok dalam pertemuan kita di materi modul sebelumnya. Silakan. Oke. Ada yang bersedia? Iya, baik. Terima kasih teman semuanya. Jadi di pertemuan ketiga yang lalu kita sudah berbicara berkaitan dengan apa itu yang dimaksud dengan hukum syariatnya. Oleh karena itu hari ini kita akan melanjutkan pertemuan atau pembahasan itu berkaitan juga dengan hukum syariat yang di KB 1-nya ya, insya Allah. Sebelum ke sana coba mohon izin saya untuk share screen sebelum kita mulai lebih jauh. Baik, teman-teman semuanya, apakah di sana sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Baik. Nah, karena pada kelas agama ini tentu berbeda dengan kelas mata kuliah yang lain ya, yang sama-sama kita sudah komitmen di awal sesuai dengan peraturan, bahwa teman-teman mohon kiranya untuk semuanya mengaktifkan kamera, ya. Termasuk juga nanti selama perjalanan pembelajaran kita, silakan untuk kemudian kalau ada yang butuh didiskusikan, disanggah, ya, kita berikan keleluasan ya. Yang penting kita santai, tapi tetap mencapai target apa yang kita lakukan hari ini. Baik, oleh karena itu teman-teman semuanya, kita hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita targetkan adalah berkaitan dengan hukum syariat. Apa itu yang kemudian yang dimaksud dengan hukum syariat, dan kemudian apa contoh-contohnya, apa yang kemudian menjadi hikmah dari penerapan hukum syariat, nanti kita akan jelaskan secara detail ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai lebih jauh, kita lihat dulu berikutnya, memastikan apakah semua teman-teman sudah dalam kondisi fokus atau bersemangat ya. Silakan. Saya ada sebuah energizer. Silakan teman-teman ambil satu lembar kertas di dekatnya masing-masing dan satu buah spidol maksudnya ya. Nah, tugasnya adalah silakan teman-teman untuk menuliskan atau boleh juga dengan emoticon menuliskan lukisan perasaannya pada pagi hari. Apakah semangat, apakah galau, atau apakah lagi bersedih dan berduka, dan seterusnya. Silakan. Saya beri waktu 30 detik. Setelah itu nanti kita sama-sama perlihatkan di kamera, kira-kira bagaimana rata-rata perasaan kita pada pagi hari ini, apakah semuanya siap untuk mengikuti perkuliahan atau belum ya. Oke. Waktunya 10 detik lagi. Oke, baik, waktunya habis. Silakan teman-teman diperlihatkan seperti yang saya buat. Oke, ini boleh dengan emoticon, boleh juga dengan tulisannya perasaan pagi hari ini. Dan saya lihat rata-rata semua teman-teman memperlihatkan kondisinya bersemangat, happy gitu ya. Ada juga yang senang gitu ya, bahagia dan seterusnya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, dengan demikian berarti kita bisa melanjutkan pertemuan ini menyampaikan materi berikutnya ya. Kalau kondisi kita sudah siap. Baik. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bicara tentang hukum syariat, di mana agama kita sudah mengatur, dan ulama sudah bersepakat bahwa hukum syariat itu adalah seperangkat peraturan yang kemudian betul-betul menuntut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu, baik perintah atau larangan. Itu kesepakatan para ulama tentang definisi. Sampai di sini ada yang berpendapat berbeda atau justru mau menyampaikan argumentasinya, silakan. Halo. Tepuk satu. Itu waktu kita TK dulu ya. Baik, rekan-rekan semuanya, itu lebih kurang definisi secara singkatnya. Nah, kemudian
Kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada tahapan di mana syariat yang dimaksud di situ adalah aturan-aturan yang kemudian ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa itu? Ada 5 hukum syariat yang kemudian harus sama-sama kita tahui dan juga kita juga berupaya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab teman-teman, mata kuliah agama ini ya sesuai dengan komitmen kita di awal, tidak hanya sebatas teori yang kita ketahui, tapi juga kita berupaya untuk memanfaatkan perkuliahan agama, kelas agama ini untuk bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biar dapat double ya, ilmunya dapat, pengamalan juga dapat dalam kehidupan. Mungkin di sebagian kita sudah ada yang tahu atau mungkin juga ada yang belum ya, sama-sama kita akan diskusikan. Baik, hukum syariat yang pertama yaitu wajib, ya. Ada sunnah, ada mubah, ada haram, dan ada juga makruh. Kira-kira sebelum saya jelaskan lebih detail, teman-teman, silakan ada yang mau berpendapat apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu mubah, apa itu haram, makruh. Silakan. Iya. Silakan, Mbak. Ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Mbak Devina ya. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin teman-teman lain juga ada yang mau berpendapat juga, tapi kita akan lanjutkan sedikit ya. Kita akan bedah satu persatu kira-kira hukum syariat ini seperti apa gambarannya. Ya, ini dia. Nah, teman-teman semuanya, jadi di dalam Al-Quran itu kata-kata atau hukum syariat yang sifatnya wajib itu diawali dengan kata-kata kutiba, ati'u gitu ya. Itu semuanya. Misalkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Ati'ullah wa ati'ur rasul, kita diwajibkan untuk mentaati Allah dan Rasul, dan seterusnya, gitu ya. Itu ciri-ciri ayat-ayat yang ada perintah wajib di dalamnya. Nah, teman-teman semua, seperti yang disampaikan oleh Mbak Davina, wajib itu adalah sesuatu amalan yang ketika dikerjakan berpahala, dan jika ditinggalkan itu justru mendapatkan dosa. Nah, oleh karena itu, ternyata wajib itu juga ada dua ya. Ada dua jenis yang mungkin sama-sama kita harus pahami gitu ya. Yang pertama itu ada wajib ain, artinya wajib yang melekat kepada setiap individu, artinya tidak bisa diwakili ya. Kemudian juga ada wajib kifayah yang itu bisa diwakili oleh orang lain. Nah, oleh karena itu contoh daripada wajib ain yang tidak bisa diwakili misalkan seperti sholat, zikir gitu ya, zakat, itu tidak bisa diwakili. Jadi kalau ada orang yang beranggapan sholatnya nanti-nanti dulu, ya nauzubillah gitu ya, kita selaku seorang muslim, justru yang paling pertama nanti akan ditanya di akhirat itu tentang sholat kita. Gitu ya. Jangan sampai sholat kita tidak kita lakukan. Malu dengan kita dengan anak TK yang dia terjaga sholat lima waktunya. Ya, baik. Nah, kemudian yang kedua wajib kifayah, wajib yang bisa diwakili oleh orang lain, misalkan peninggalan jenazah, gitu ya, itu hukum syariatnya adalah wajib atau fardu kifayah. Kenapa? Karena dengan dilakukan atau diwakili oleh orang lain itu tetap terselenggara sesuatu itu, gitu ya. Karena kalau sholat jenazah itu hukumnya wajib ain, melekat setiap individu, repot katanya kan, karena setiap detik itu ada yang meninggal. Jadi kita nggak bisa beraktivitas apa-apa kecuali daripada sholat jenazah nanti kan, gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Berikutnya, yang kedua adalah sunnah. Ya, sunnah tadi juga sudah disampaikan oleh teman kita Mbak Devina, itu berkaitan dengan sesuatu yang kemudian jika dikerjakan itu berpahala dan jika ditinggalkan ya tidak apa-apa. Itu sifatnya sunnah. Ya, contohnya ya seperti kita ya, banyak ya kalau sunnah itu ya, terutama dalam hal bermuamalah dan seterusnya. Nah, sama lain seperti hukum syariat yang sifatnya wajib, sunnah pun itu ada dua jenis ya, ada dua kategori, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Apa itu kira-kira maksudnya? Sunnah muakkad adalah sunnah yang secara sangat sering ya, kalau boleh dikatakan itu hampir mendekati wajib ya, dilakukan. Ya seperti contohnya kalau dalam beribadah membaca ayat setelah Al-Fatihah ya. Jadi teman-teman dalam sholat itu Al-Fatihah itu wajib, kalau dia nggak dibaca maka sholat kita tidak sah. Tapi kalau surat pendek setelah bacaan surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, tapi muakkad ya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalaupun nggak baca ayat pendek ketika sholat lima waktu juga nggak apa-apa. Tapi sayang gitu ya, kita manfaatkan untuk baca surat pendek setelah Al-Fatihah supaya mendapatkan pahala sunnah muakkad. Nah, kemudian yang kedua ada hukum yang sunnah juga, itu sunnah ghairu muakkad ya, yaitu sunnah yang itu dilakukan tidak terlalu ditekankan ya, tapi tetap berpahala. Contohnya sholat qobliyah seperti dilakukan oleh Rasulullah itu qobliyah Isya. Ya. Ternyata qobliyah Isya itu atau setelah
Setelah sholat Isya itu hukumnya sunnah ghairul muakkad ya. Oke. Baik teman-teman, biar lebih leluasa, lebih berasa pertemuan kita pagi hari ini, silakan sampai di sini ada yang berpendapat berbeda atau ada yang didiskusikan, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Boleh di kolom chat, boleh juga menggunakan annotate yang ada di layar kita, silakan. Ya. Oke, silakan kalau ada. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ya. Nah, teman-teman semuanya, kemudian hukum syariat yang ketiga adalah haram. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya haram itu ketika dilakukan pastilah berdosa yang sangat besar dan justru ditinggalkan berpahala. Gitu kan. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, ya kan? Iya. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu kalau ditinggalkan kita mendapat pahala, dikerjakan kita berdosa. Jadi kita dapat gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, ini hal penting ya dalam kehidupan saya. Nah, kalau bicara tentang haram ini, Masya Allah ya, banyak hal yang menjadi ciri-cirinya. Ya. Terutama di dalam teks-teks ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ada yang bisa memberikan contoh, kira-kira apa yang kalau hukum syariatnya haram itu? Oke, silakan. Ya, Mas Budi. Ya. Oh, ya, betul ya. Haram itu khamar, ya, minum-minuman keras, terus berzina, ya, membunuh. Oke, ya, banyak banget haram-haram yang lainnya. Alhamdulillah. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya perbuatan yang haram itu wajib kita jauhi supaya kita juga selamat ya. Tidak hanya selamat di akhirat tapi juga bisa selamat di dunia gitu. Tentunya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah teman-teman, saya mau bertanya dulu nih dari tadi saya sendiri yang ngomong gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman, kalau ada orang yang kemudian dia terlihat tetap sholat gitu ya, tetap berinfak, tapi ternyata dia minum minuman keras. Bagaimana pendapat kita dengan orang yang seperti ini? Silakan. Boleh di kolom chat, boleh juga menggunakan annotate, boleh juga berbicara secara langsung. Ayo, silakan. Ya. Oke. Ibu Suprihati. Oke, silakan Bu. Nah, teman-teman, yang disampaikan oleh Bu Suprihati, kita kasih aplaus ya. Nah, teman-teman semuanya, yang dimaksud dengan Ibu Suprihati itu sangat benar ya, sangat tepat. Kenapa? Jadi, pada hakikatnya, ada yang namanya itu istidrat istilahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan nikmat kepada seseorang, tapi pada dasarnya hukuman bagi dia. Jadi seolah-olah hidupnya itu tenang gitu ya, bahagia terus, harta benda banyak dan seterusnya. Padahal sebenarnya dia dalam rangka hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam konsep keimanan yang kita miliki juga sama gitu ya. Jadi Allah itu kan ada sifat Rahman dan Rahim. Rahim itu hanya diperuntukkan untuk orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rahman ya, kasih, jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan segala sesuatu kepada hambanya di muka bumi sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Jadi orang kafir sekalipun, mohon maaf, orang yang bermaksiat sekalipun, penjahat sekalipun, kalau dia berusaha, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Begitupun dengan sesoleh apapun orang, ya, sholat terus, ibadah terus, tapi nggak pernah bekerja, hingga akan mendapatkan apa-apa. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan itu di dunia ini. Ya. Karena pada hakikatnya teman-teman semuanya, dalam hidup kita itu ada pilihan yang bisa kita pilih, ada juga pilihan yang tidak bisa kita pilih. Oke, baik, itu haram ya. Kayaknya semakin menarik ini. Kemudian yang dua terakhir ini teman-teman, ada hukum syariat yang sifatnya makruh dan ada hukum syariat yang sifatnya mubah. Makruh itu ketika dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan justru berpahala. Ya. Contohnya ya kita sudah sama-sama tahu ya, kalau lagi beribadah makan pete atau yang sangat hobi makan jengkol ya. Kalau sholat itu dihindari dulu kalau mau kita berjamaah gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai imam nanti bapak-bapak gitu. Bisa harum kemana-mana begitu dalam masjid gitu ya. Nah kemudian atau juga memakai wewangian yang berlebihan gitu ya, ke masjid berlebihan, ibu-ibu misalkan gitu ya, pakai makeup yang sangat tebal, parfumnya jarak 100 meter sudah keciuman gitu, itu terlalu berlebihan ya. Itu juga hukumnya makruh. Jadi ya ala kadarnya aja, setidaknya tidak mengganggu orang di sekitar kita ketika kita bersop dalam sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah mubah. Nah, mubah ini
hukum syariat yang sifatnya kalau bahasa saya itu nggak ada efek apa-apa ya, dikerjain nggak apa-apa, ditinggalin juga nggak apa-apa, jadi nggak ada efek apa-apa. Contohnya seperti kita apa namanya memakai pakaian yang ya warna-warni gitu ya. Yang jelas yang tidak boleh itu kalau kita bawa bapak memakai daster ya. Itu tidak dibolehkan karena jadi itu diharamkan laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Karena Allah sudah memberikan kodrat kita itu sesuai dengan yang sudah dilakukan. Tidak boleh mengubah-ubah apa yang sudah Allah ciptakan. Terus kemarin ada yang bertanya, Pak, gimana dengan orang yang melakukan operasi plastik gitu ya, yang tadinya mohon maaf wajahnya pas-pasan ketika dioperasi jadi cantik gitu ya. Gimana hukumnya? Maka secara syariat operasi plastik itu hukumnya haram ya. Bukan mubah tapi haram. Kenapa diharamkan? Karena dia sudah mengubah apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman semuanya sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an bahwa ternyata betapapun yang Allah ciptakan di dunia ini semuanya sudah sesuai dengan porsinya. Meskipun ada orang yang beranggapan ada yang terlahir dengan cacat gitu. Berarti Allah tuh nggak adil. Kenapa dia lahir dengan cacat? Yang lain nggak lahir dengan cacat. Yang cacat merasa putus asa, gitu, berprasangka buruk dengan Allah. Padahal belum tentu. Allah punya rahasia di balik semua kejadian. Boleh jadi dia lahir secara cacat anaknya, tapi kemudian mendapatkan berkah di keluarganya, mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, melalui perantara anak kita yang terlahir kurang sempurna. Dan Allah itu tidak pernah memandang fisik. Nanti suatu saat nanti ketika kita kembali ke Allah, pasti yang akan ditanya pertama itu adalah amal-amal kita. Semua tidak akan ada gunanya lagi kecuali daripada amal yang kita lakukan ketika di dunia ini. Baik. Kemudian yang berikutnya teman-teman kita bicara tentang prinsip hukum Islam. Ini sudah teman-teman pelajari, sudah biasa kita dengar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ini. Kita membicarakan tentang hikmah. Teman-teman, ternyata kita punya targetan nih menjadi bridging ya. Pengantar untuk kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata mentaati hukum syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa kepada kemuliaan diri kita sendiri. Jadi ada orang yang kemudian dia mau mulia, mau terhina, itu tergantung dianya. Ya. Tergantung dirinya sendiri. Kan Allah Subhanahu wa taala itu juga di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas menciptakan manusia itu dalam keadaan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Terlahir dalam keadaan suci, tergantung orang tuanya menjadikannya apa. Kita punya potensi fujur, punya potensi takwa, ya. Punya potensi baik, punya potensi buruk. Allah berikan keleluasaan kepada kita untuk yang mana akan kita kembangkan. Tapi ingat kata Allah, kalau yang kita dominankan dalam kehidupan kita ketakwaan, maka Allah akan balas dengan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau justru kejelekan yang kita pelihara dalam kehidupan kita, ya tentu azab Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Oke, halo. Pada hening ini ya, Masya Allah. Biasa. Jadi itu akan membawa kepada keselamatan. Nah, teman-teman semuanya, saya pikir itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah, ini pertemuan keempat kita, dan saya mau menyampaikan kepada teman-teman, di pertemuan kelima tutorial besok, kita punya tugas wajib 2 yang harus kita tuntaskan. Silakan teman-teman lihat di laman LMS kita, itu kisi-kisi soal sudah saya share di sana. Kemudian juga kalau untuk soalnya, setelah hari ini baru saya di pertemuan kelima besok baru diaktifkan ya, karena kalau diaktifkan kan dikerjakan sekarang. Karena jeda waktu kita itu bisa mengerjakannya itu 1 pekan setelah nanti soalnya bisa diakses di laman LMS. Setidaknya teman-teman bisa mengakses duluan kisi-kisinya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir, insya Allah hari ini semua kita hadir, dan insya Allah apa yang kemudian menjadi pembahasan kita hari ini untuk mengingatkan kita kembali, boleh dong terakhir sebelum betul-betul saya tutup, kira-kira adakah yang menjadi volunteer untuk mereview kembali secara singkat apa yang kita dapatkan pada hari ini? Silakan. Ya, betul. Terima kasih, Mbak Devina. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang insight, ya, atau dengan kata lain itu apa yang kita dapat pada pertemuan ini, maka kita akan bersepakat bahwa teman-teman semuanya ternyata insight yang paling tinggi itu adalah ketika kita mentaati hukum syariat yang Allah berikan kepada kita hambanya untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, maka hukum-hukum itu akan membuat kita menjadi lebih mulia, lebih tertata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan, atas kebersamaannya pagi ini, tetap dalam keadaan menjaga protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi, dan tetap jaga jarak di rumah kita masing-masing. Dan mohon sekali lagi juga untuk teman-teman kembali membaca modul kita ya sebelum kita melaksanakan atau melakukan tugas wajib tutorial 2 yang akan kita lakukan di pertemuan kelima besok.
Terima kasih pada akhirnya saya pamit undur diri teman-teman semuanya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat dan kelas kita kembali full seperti ini, gitu ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.